ngundang tuh yang baik-baik, jangan ngundang tuh dengan apa cekcok gitu loh. Tapi saya suka yang cekcok itu. Ini suka drama. Saya nggak suka drama. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin mau datang. Kira-kira kalau saya undang baik-baik mau datang nggak? Datang dong kalau baik-baik. Justru kalau baik-baik tuh enak. Kalau tukang apa namanya drama dan sebagainya, pernah nggak saya marah? Enggak, saya malah menyampaikan loh, YouTube saya sudah jelas entertain, sudah jelas YouTube saya itu hiburan. belum saya pulang ya, saya kurang afdol kalau belum ngomong. Saya juga mohon maaf ketika selama di sini saya mengkritik Gus dengan pedas gitu ya, mengkritik ya dengan tegas kalau dibilang. Kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka gitu. Saya mohon maaf ya untuk Gus dan juga buat keluarga sama istri ya. Sehat selalu. Tak doanya? Siap. Tos lidah. Oke. Akhiri hidupin lagi aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini siapa namanya? ini yang namanya Aulia Syifaul Fuadiyah. Siapa? Waalaikumsalam. Ini Umi. Ini Umi. Umi jangan senyum, kalau senyum merem. Kalau merem nanti ditinggal pergi malah. Yang ikut latihan Esaterate, Siva ini. Ini. Oke. Coba bantuin ayah tarung sama ini, sama Mas Denny ya. Kalau nendang keras. Oh, siap. Mak Tarung ini. jediar. Kata Gus benar, Siva ngajak Mas Denny tarung katanya, sambung. Katanya pengen nyobain sama Mas Denny katanya. Gimana? Siap gak? Keras dong. Oke Gus, jadi kita hari ini mau berangkat pulang ya. Jadi pulang, kalau saya sebelum pulang saya nganter orang dalam dulu ke Madiun. Udah baru pulang lagi. Ini mau pulang? Mau pulang lama-lama terus ntar jadi orang sini saya. Katanya mau nemuin dukun. Alah, dukun. Udah bulan puasa nggak ada lagi dukun. Mau Ramadan ya kan? Belum, masih 8 hari lagi. Jadi nggak nemuin dukun. Nanti aja next kesempatan lagi. Mau tak suruh ngelawan Bisa itu, Kumbang Sudrajat. Tapi jangan nanti saya nyelakain orang lagi. Menekan siapa coba? Enggak, mau tak ajak main film. Mau tak ajak main film, nemuin dukun santet Kumbang Sudrajat. Tapi enggak sih, itu termotivasi dari cerita apa coba? Dukun apa? Kumbang apa? Kumbang Sudrajat. Kumbang Sudrajat. Ya, karena gini ya. Kita kan biasanya ada orang yang datang kayak gitu kan. Terus beliau itu ada yang terkena gangguan dari ain gitu. Ain, ada juga yang karena nasab gitu, juga ada yang karena tempat gitu. Ada juga yang karena maksiat, itu kan menimbulkan penyakit. Ada juga yang dari gangguan sihir maupun juga dari gangguan jin kayak gitu. Termasuk orang yang suka marah itu juga gampang terkena gangguan sihir maupun gangguan Termasuk jin. apa? Yang orang marah? Gampang marah. Gus berarti. Marah online. Berarti gangguan jin bener. Kalau di online marah-marah terus. Belum nanti kapok dia. Dan saya juga Jangan cemburu ya Mi ya. Jangan ya. Bukan Tapi cemburu. istrinya geli marah. malah. Istrinya marah nggak sih? Hah? Istrinya gampang marah nggak? Biasanya Geli loh. geli ya. Tapi istrinya gampang marah nggak sih? Istrinya Mas Denny? Enggak. Enggak ya. Kalau istri marah itu gampang. Gimana? Kasih aja rupiah. Oh iya. Nanti nggak marah lagi. Oh, itu berarti salah satu ini ya. Itu media itu. Media untuk meruqyah salah satunya. Mau lebih dia senang lagi dolar. Dolar nggak bisa buat beli kalau nggak ditukar rupiah. Tetap aja rupiah nomor satu.
Ini yang bentar lagi nikah di orang dalam ini. Iya. Sini orang dalam masuk aja lah sini. Hah? Orang dalamnya mau di balik layar aja dia. Oke, Mas Denny, saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini. Ya walaupun pembangunan gubuknya, pembangunan pondoknya belum selesai, tetapi saya berterima kasih sekali panjenengan sudah mau datang ke sini. Siap. Dengan tempat yang sangat sederhana dan mungkin pelayanannya kurang berkenan buat jenengan, hanya sederhana sekali karena kami orang kampung ya. Karena kami orang kampung, mungkin makanannya ya cuman pakai tempe, minumannya cuman kopi, nggak ada kayak di kota jus-jus dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Bukannya jus itu malah minuman kampung loh, kan buah gitu. Oh iya, mantap itu. Oke, intinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas Denny sudah mau datang ke gubuk saya ini. Semoga tidak kapok. Siap. Semoga besok-besok masih mau ke sini lagi. Ngundang tuh yang baik-baik, jangan ngundang tuh dengan apa cekcok gitu loh. Iya. Tapi saya suka yang cekcok itu. Ini suka drama. Saya nggak suka drama. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin mau datang. Kira-kira kalau saya undang baik-baik mau datang nggak? Datang dong kalau baik-baik. Justru kalau baik-baik tuh enak. Kalau kita diundangnya dengan cara ribut kan masuk sini tuh rasa was-was juga. Tapi enak. Kalau awalannya itu buruk terus akhirnya jadi baik itu malah lebih baik. Malah bagus. Gitu. Siap. Saya ngelihat ke atas tadi ada podcast tuh. Mau podcast? Kan sudah ngobrol di sini kita. Ya ruangannya kan beda. Ini saran saya, podcast itu undang pesulap merah. Gimana? Saya juga nggak yakin kalau beliau mau masuk ke sini. Kalau ngundang lah bisa, Pak. Tapi saya nggak yakin beliau mau masuk ke sini. Nggak yakin, Gusnya takut. Nggak ada yang saya takutkan di dunia ini. Wah, luar biasa. Bentar. Apalagi? Apa, Gus? Kenapa? Ya, volume. Sebagai sebenarnya ini ya, saya nggak mau nyebutin nama orang. Saya juga sebenarnya nggak mau bahas orang sih, karena kalau saya pribadi ini ya, Mas Denny ya, siap. saya selalu berkarya dengan karya saya sendiri. Saya ketika mau berdiri saya nggak akan menjatuhkan orang lain, dan ketika saya pengen terlihat baik saya nggak akan menjelekkan orang lain, dan ketika saya ingin berkarya atau punya usaha atau bercahaya saya tidak akan mematikan cahaya orang lain. Itu prinsip saya, Mas Denny. Siap. Makanya ya boleh sampean dipikirkan lah. Kalau ada orang tamu yang datang seperti panjenengan datang ke sini itu, apa iya tidak saya terima, kan begitu. Sekarang buktinya begini, panjenengan dengan saya pun real, dan kita pun juga awalnya nggak baik-baik aja kayak gitu kan. Betul. Terus ketika jenengan datang ke sini dengan benar-benar mau datang ke sini, mau bertabayun, mau bersilaturahmi, bisa masuk apa enggak? Kan seperti itu. Apakah ketika panjenengan ke sini terus saya tolak? Kan tidak, walaupun dengan awalan. Tapi saya lama juga nunggu. Ya namanya juga bersilaturahmi ke rumah orang kan begitu. Siap. Kita di dalam juga ada proses ruqyah, kita juga ngaji gitu, ada ngaji alala, ada ngaji alim muta'alim, terus juga kita ngurusin santri kan gitu, ngurusin anak-anak ya gitu. Intinya begini, Mas Denny. Siap. Lanjut dengan saya minta juga fair ya, juga fair kayak gitu dalam hal kalau memang salah katakan salah, kalau memang buruk katakan buruk. Siap. Kalau memang benar katakan benar. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya apa yang jenengan sampaikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak jenengan mengatakan saya settingan, saya tukang drama dan lain sebagainya. Pernah nggak saya marah? Enggak, saya malah menyampaikan loh, hidup saya sudah jelas entertain. Sudah jelas hidup saya itu hiburan. Bagi yang mau menonton, berarti settingan ya?
Kan saya sudah bilang. Enggak, aku nggak bilang entertain. Setting ini di channel saya bilang settingan. Iya. Enggak, jangan. Iya. Iya, nggak bisa ini ya dia. Iya. Nggak, kalau udah bilang settingan saya nggak akan marah lagi. Siap. Iya, saya settingan. Nah, udah rekam ya teman-teman ya. Yang penting nggak marah aja. Ya, siap. Kalau Mas Denny marah, saya nggak enak. Tamu yang saya hormati di sini marah, ya percuma saya melakukan penghormatan kalau tetap marah. Pokoknya sekarang ini Mas Denny bilang drama, ya saya drama. Mas Denny bilang saya settingan, iya saya settingan. Yang penting jangan marah gitu aja. Ya, siap. Ya, saya lebih seneng kayak gitu. Siap. Yang Jujur. penting seduluran aja. Siap. Ya, tapi untuk gini Mas Denny ya, ada beberapa hal yang harus kita pilah di dalam kita itu menyampaikan sebuah kebenaran itu harus benar-benar jeli kayak gitu. Mana yang di entertain, mana yang di realnya. Contoh ngajinya, terus nanti sampai lihat pengobatannya, terus nanti saya belum lihat nih sholatnya. Semalam tuh termasuk pengobatan ya? Iya, termasuk itu. Terus nanti ada sosialnya. Jadi harus bisa dibedakan. Begini Mas Denny, ketika sebuah YouTube ini kita harus benar-benar dewasa memang. Kalau kita bermain di media sosial, kita harus benar-benar dewasa. Harus membedakan mana itu entertainnya, mana itu realnya kayak gitu. Contoh begini ya, contoh ini. Ketika kita punya usaha, ketika kita nyangkol kayak gitu. Ketika kita itu nyangkolnya tenanan, walaupun itu direkam menjadi konten, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran. Yang penting apa? Ketika kamu memberikan sebuah pelajaran, bagaimana cara mencangkolnya, bagaimana cara menggali tanahnya, ini semuanya akan ada pelajarannya kayak gitu. Dan itu beneran kayak gitu. Yang terpenting apa? Yang penting itu benar-benar kayak gitu, benar-benar dilakukan seperti itu. Kayak contoh di situ kan ada doa-doanya untuk bersolawat, untuk berdoa. Doanya itu benar-benar ada kayak gitu. Jadi di situ diberikan sebuah pembelajaran. Jadi apa namanya harus benar-benar berdewasa kayak gitu di situ. Tapi yang dibilang orang settingan itu bukan masalah doa-doanya itu, siap. Kesaktian itu loh. Iya. Ya termasuk saya kan menagih kemarin ilmu mental ya sampai sekarang. Iya, padahal sudah saya sampaikan kalau saya itu tidak sakti kayak gitu. Saya tidak pernah bilang kalau saya itu tidak sakti, dan di dunia ini tidak ada orang yang sakti, orang yang hebat itu nggak ada. Orang yang sakti, orang yang hebat itu menurut saya orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, yang menghilangkan keakuan di dalam dirinya. Itu baru benar-benar orang yang sakti seperti itu. Orang yang hebat itu tukang cukur. Oh iya. Kenapa bisa begitu? Iya, presiden aja dipegangnya. Oh iya. Atau itu. Perwira, jenderal kan dipegangin semua. Iya. Jadi yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal yang memang itu entertain, tapi kita nggak pernah bilang loh kalau itu sakti. Dan di setiap YouTube saya itu ada tapi kan selalu bilang kamu nggak percaya ilmu al-hikmah. Nah itu saya nggak suka tuh. Iya, yang dimaksud dengan ilmu al-hikmah kan sudah saya jelaskan kemarin, sudah dijelaskan oleh Yai juga. Enggak, masalahnya kan setiap saya membahas ilmu pental, terus di ngelesin dengan kamu itu nggak percaya al-hikmah, padahal kan kita membahas mentalnya. Karena begini, ada bahasa dari Mas Denny yang mengatakan kalau seandainya yang pertama ketika baginda Rasulullah itu punya ilmu al-hikmah, nggak mungkin dia itu terluka. Padahal di beberapa riwayat yang lain baginda Rasulullah itu memegang pasir, disiramkan gitu aja nggak kelihatan. Ya, itu tapi yang bukan pertama. berarti itu mempelajari ilmu al-hikmah. Memang dia di pertolongan langsung dari Allah. Namanya al-hikmah itu pertolongan dari Allah. Ya bukan ilmu yang mempelajarkan kan? Ada pelajarannya. Nah tapi beliau nggak mengajarkan, ayo belajar. Ada pelajarannya gitu. Mas Jenny, ada pelajarannya. Jadi ketika kita belajar ilmu hikmah itu ada pelajaran yang pertama itu dengan dzikrul asma. Apa itu? Dzikrul asma. Dzikrul asma. Iya, dzikrul asma itu zikir yang disebut dengan tahapan ta'abud. Jadi zikir yang masih mengharapkan surga dan neraka. Jadi ketika kita beribadah pengen surga dan neraka, ini namanya disebut dengan dzikrul asma atau ta'abud. Nanti yang kedua naik dia. Setelah itu dzikrul sifat. Jadi hanya benar-benar mensifati sifatnya Allah. Jadi kalau yang pertama ini dzikrul asma ini tahapannya masih seorang pekerja gitu loh. Jadi kalau semuanya panjenengan itu dekat dengan saya itu hanya karena pekerjaan saja. Jadi hanya karena gaji kayak gitulah. Contoh karena esen gitu aja lah. Nggak ada
tendensi yang lainnya. Siap. Terus yang kedua itu dikul sifat. Dikul sifat itu seperti semuanya Mas Dimas yang dia itu dekat dengan saya bukan hanya karena pekerjaannya, tapi karena melihat saya itu orang kaya yang dia berpikir yang penting saya dekat aja lah dengan Gus Samsudin, nanti pasti saya dicukupi seperti itu. Itu namanya dikul sifat. Dikul sifat ini disebut dengan takorub. Nanti yang setelah itu naik menjadi dikul dat. Dikul dat itu sama sekali ketika beribadah tidak mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka, tapi dia itu haruslah mengharapkan enggak, surga. Ini makanya ya ini perlu. sesat ini nanti. Iya. Kalau tidak mengharapkan surga. Enggak. Jadi begini. Makanya kalau orang ngomong didengarkan. Aduh, ini Mas Denny ini bahasa tasawuf Enggak, ya. enggak. Justru saya mendengarkan, Iya. makanya saya langsung Iya, mengkritik. Kalau Iya. saya enggak mendengarkan enggak ini. Jadi dia itu benar-benar itu, jadi yang gini, yang pertama dzikir asma itu dzikir yang karena takut neraka pengen surga. Jadi ini hanya sebatas sebagai kewajiban. Jadi kalau orang makan itu hanya sebatas kewajiban, hanya sebatas perintah saja. Siap. Bukan menjadi sebuah kebutuhan. Ini beda loh antara kewajiban dan kebutuhan seperti itu. Itu disebut dengan dzikir asma. Ini disebut dengan ta'abud. Nanti yang kedua naik menjadi dzikir sifat. Dzikir sifat itu dia dzikir tidak lagi mengharapkan surga dan tidak takut kepada neraka, tapi dia itu beribadah benar-benar karena mensifati sifatnya Allah. Karena itu dia itu mencari maghfirahnya Allah, mencari ampunan Allah. Ini kalau bahasa seperti ini benar tasawuf. Baru setelah itu naik di dzikrul dzat. Dzikrul dzat itu zikir yang bukan karena pengen surga, beribadah bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka, tapi dia itu benar-benar mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini disebut dengan dzikrul dzat. Ini ada tahap-tahapannya di dalam. Panjang kalau dijelasin ya. Saya berani bersumpah itu hak, itu hak. Jadi ada sesuatu hal yang beneran, ada sesuatu hal yang settingan. Makanya saya mengatakan ke beliau, tolong benar-benar gunakan hati. Gunakan hati yang suci, gunakan hati yang bersih untuk menilai sesuatu hal. Jangan atas dasar kebencian, mohon maaf kalau bahasanya, jangan hanya karena rating, ya, gitu. Jangan hanya karena AdSense gitu. Jangan karena YouTube, karena kita itu saat ini hater kayak gitu, nggak percaya, terus sesuatu hal yang ada benar-benar tidak dipercaya, ini bahaya menurut saya. Jadi saya berharap Mas Denny ini menyampaikan sesuatu hal yang benar-benar dari hatinya, yang benar-benar dari pikirannya, dari kebersihan hatinya. Karena apa ya, saya kemarin sempat agak-agak, ya sudahlah, anggap aja settingan semuanya wes bohongan. Karena apa? Karena demi Allah, sesuatu hal yang benar-benar apa ya sudah seperti itu masih dikatakan seperti itu, wah berarti ini sudah fix. Beliau ini memang sudah memblok sistem, udah nggak percaya apapun. Jadi udah nggak ada yang perlu dibuktikan. Enggak, Gus. Makanya sekarang yang penting ya sudahlah, ngopi saja gitu aja. Enggak, jangan baper loh. Masa, Ya gimana loh ya? masa gara-gara saya protes, ini pasti setting langsung baper. Enggak kayak gitu, maksudnya gini loh. Itu orang sakit ya, orang sakit. Kalau orang sakit saya didoakan, saya respect. Bukan masalah didoakannya, gini loh sayang. Orangnya sudah benar-benar sakit ya. Terus keadaannya seperti itu. Terus kita benar-benar niat bantu, kita mendoakan. Kalau kok ikut dikatakan yang tackle-nya dipasang, yang basah. Saya cuma astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Udahlah, nggak apa-apa lah itu. Intinya ya menurut saya. Itu bagi yang nonton semalam pasti tahu ya. Jadi Gus malam menarik santet bukan ya? Enggak sih, sebenarnya enggak menarik santet, itu juga bahasa yang menurut saya begini, bahasanya gimana? Bahasa kesaktian itu sebenarnya adalah kamuflase untuk menjatuhkan. Bahasa kamu bilang kamu sakti itu bahasa untuk menjatuhkan. Karena apa? Di situ seperti halnya kamu itu orang kaya, coba buktikan kekayaanmu dan sebagainya. Padahal itu suul adab, seperti itu menurut saya ya. Terus bahasa seperti pengobatan itu juga sebenarnya menjatuhkan. Apalagi sampai menarik dan sebagainya. Karena ini bahasanya beda sayang. Bahasanya beda Mas Denny. Jadi gimana penyebutannya? Kalau menjatuhkan menyebut penyebutan salah, entertain salah. Enggak, kalau entertain benar. Yang nyebutnya gimana? Malah saya suka kalau di YouTube-nya jenengan sampai bilang Gus Samsudin settingan itu, malah saya senang. Malah saya suka seperti enggak menjatuhkan kan? Enggak menjatuhkan. Sudah. Kalau malah menyatakan Gus Samsudin sakti itu menjatuhkan. Oh gitu. Menjatuhkan. Iya. Siap. Itu menjatuhkan. Jadi nanti kalau ada judul saya yang sakti, saya ubah settingan aja. Nah, itu malah lebih bagus seperti itu. Siap. Karena tapi judul saya terbaru bagus loh. Judul saya terbaru. Iya kan. Judul saya terbaru udah nonton belum? Belum. Gus Samsudin Taubat. Alhamdulillah saya setiap malam sholat taubat.
Insya Allah. Jadi dari mulai saya bangun tidur sampai saya tidur lagi itu banyak sekali dosa yang saya lakukan mungkin. Tapi di dalam video kita itu memang real adanya tanpa kita setting ya. Siap. Kadang memang judulnya agak clickbait dikit Gus ya. Siap. Karena memang kan ya kita kan itunya haternya sudah berbeda. Iya. Jadi walaupun saya mau gimana pun membuat video, ada hatersnya Gus menyerang saya, begitu sebaliknya juga ya di Gus ya. Iya. Tapi saya berharap untuk semua lover saya, subscriber saya, jangan pernah mencaci orang yang mencaci saya. Jangan pernah seperti itu. Jangan sampai kita itu banyak loh terkotori dari kotoran orang. Jangan sampai seperti itu. Terus apa bedanya kamu dengan orang itu kalau kamu itu mencaci orang yang mencaci kamu? Jadi udahlah, dunia media sosial itu jadikan sebuah kayak tontonan. Kalau ada yang baik ya dijadikan tuntunan, yang jelek dibuang kayak gitu. Jangan baperan kayak gitu loh. Siap. Kamu kan nggak tahu bagaimana sebenarnya, kan seperti itu. Maka dilihat saja, kalau ada yang baik ya diambil, kalau ada yang buruk dibuang. Intinya saya minta ke Mas Denny datang ke Blitar ini juga semuanya disampaikan sesuai dengan apa adanya, dan jangan atas dasar kebencian, jangan atas dasar karena ketidaksukaan, tetapi benar-benar dari hatinya Mas Denny. Gitu aja yang ingin saya sampaikan. Ya, lihat pengobatan saya sebentar aja. Oh, ini pengobatan? Ya. Intinya ya mendoakan. Lama nggak saya pulang? Enggak, bentar aja. Cuman kita pulang kereta loh. 5 menit paling. 5 menit beneran. Duh. Iya. Kejar nggak? Ya intinya saya cuma ingin Mas Denny menyampaikan apa adanya. Perlu digarisbawahi, bukan berarti saya tidak percaya hal gaib, Gus. Siap. Saya orang Islam, saya Mantap. percaya gaib. Mantap. Hal-hal gaib saya percaya. Saya suka itu. Ini harus kita imani. Siap. Tapi untuk di media sosial, saya tuh kurang percaya orang menampilkan suatu hal gaib kayak gitu. Iya. Iya. Saya percaya gaib, jadi jangan dibolak-balikin omongannya. Iya. Kalau saya nggak bilang Mas Denny itu nggak percaya. Begitu yang ingin saya sampaikan, tolong semua hal itu dibicarakan dengan hati, kayak itu bukan atas dasar kebencian. Saya nggak benci sama Gus. Ya, tapi gini loh. Kalau kata orang, wah Mas Denny collab segala macam, kita sekarang secara personal nggak ada masalah lagi, Gus ya. Dari awal pun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi untuk bicara tentang konten, saya tetap pro kontra dengan dia. Ada yang saya setuju, kalau saya tidak setuju, saya bantah gitu loh. Secara gini kita ngobrol baik-baik, Gus ya. Siap. Gitu. Iya. Tapi yang jelas ya, apapun yang saya tunjukkan ke panjenengan itu semuanya hiburan, semuanya itu hanya tontonan. Dan seperti yang saya panjenengan sampaikan, saya itu tukang drama, tukang settingan. Jadi jangan baper ya. Jangan bilang kalau saya itu sakti. Ya. Dan jangan minta saya melakukan apapun karena saya tidak sakti, paham? Siap. Sudah selesai? Oke. Siap, matur suwun. Belum saya pulang ya, saya kurang afdol kalau belum ngomong. Saya juga mohon maaf ketika selama di sini saya mengkritik Gus dengan pedas gitu ya, mengkritik ya dengan tegas kalau dibilang. Kalau saya nggak suka, saya bilang nggak suka gitu. Kalau menurut saya ini ada sedikit keganjalan, saya bilang gitu. Saya mohon maaf ya untuk Gus dan juga buat keluarga sama istri ya, karena istri saya saja baca komentar netizen yang menjelekkan saya, dia sakit gitu. Nah, saya takutnya begitu juga dengan keluarga Gus. Saya mohon maaf jika kayak gitu. Dia bilang santai aja, ini namanya juga video, paling bazarnya Gus gue kayak itu. Saya pribadi mohon maaf kayak itu. Siap. Tapi tetap loh, ketika ada konten Gus yang agak aneh, tetap saya akan kritik. Saya kritik terus pasti. Siap. Yang penting panjenengan jangan punya asumsi kalau saya itu sakti dan sebagainya. Kalau sampean sudah bilang kalau kontennya Gus itu settingan, kalau saya sudah bilang iya, terus apalagi yang mau dipermasalahkan? Selesai. Kan begitu. Selesai. Yang penting kita berteman itu atas dasar. Tapi kan nggak apa-apa ketika Gus misalkan Gus mau ada penarikan, saya mencari di mana ini selain ini kan jadi teka-teki juga bagi saya. Siap. Nggih. Yang jelas di sini yang ingin saya sampaikan ke panjenengan semuanya bahwa ada beberapa hal yang menjadi buktinya bahwa ketika beliau datang, saya pun juga tidak mempermasalahkan, dan beliau pun kenyataannya juga bisa masuk ke dalam, dan beliau pun juga ketawa ketiwi bisa
bercanda dan ngobrol dengan saya. Apakah saya membatasi beliau untuk di tempat saya? Sama sekali tidak. Jadi kalau dikatakan oleh orang saya itu tidak terima tamu, itu saya katakan bohong, karena itu melanggar dari akidah saya. Jadi saya paling, kalau mau mengatakan saya settingan tidak apa-apa, mau mengatakan saya itu tukang drama tidak apa-apa, tapi jangan bilang kalau saya itu tidak terima tamu, karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Saya pengen jenengan itu menyampaikan sesuatu dari dalam hati kayak gitu, bukan atas dasar kebencian dan lain sebagainya kayak gitu, karena yang bisa berbicara apa adanya itu dari hati yang bersih kayak gitu, nggak kecampuran kebencian dan lain sebagainya kayak gitu. Ini saya pengen menyampaikan yang dari hati saya nih. Siap. Jadi selama saya di sini ya, saya setelah selesainya pertemuan pertama kita komunikasi baik. Kalau pertama kali bertemu tuh memang agak kaku ya, karena baru pertama kali tatap muka agak kaku. Setelah bertemu, Gus orangnya asik ya, dan sedikit memang tingkahnya agak konyol ya. Tapi konyol itu menghibur bagi saya. Ya di luar gimmick kontennya dia orangnya baik. Ini dari hati saya yang berbicara. Semoga selawatan dulu sama saya. Saya Siap, mau siap. mendoakan Mas Yunus. Terima kasih, matur suwun. Oke, Gus. Saya mau pamit pulang ini. Oh, siap. Izin ya, Gus ya. Siap. Oke. Maaf ya, Gus ya. Siap. Oke. Allah. Sehat selalu. Tak doanya. Siap. Tos sudah. Oke. Oke guys, thank you. Gus mau apa nih? Pengobatan ya? Ya. Saya matiin kamera. Enggak apa-apa, ikut aja sini. Oke, katanya enggak apa-apa. Enggak usah dimatiin. Ini udah jam 5 saya mau pulang ini, guys. ini. Awiti Gimana kita? ingsun Gak apa-apa. Mas Eva. Kang paring Guys, kita lihat Gus di rahmat depan ya. Mas Billy aja jangan langsung panggil kalau lama. Langsung panggil kalau lama. tanpa nerina sini Mas Dani. Riyawani ambilin tas, ambilin tas. Saya mau ngasih hadiah. Akal kafire dewe yen ise Pak RT nggak apa-apa. Nggak apa-apa sini. Gampang kabujo nafsu angkara ing pepaese kepiare donya iri lan meri sugiye
mobil. Panggil aja. Panggil. Atine Mau pulang panggil aja. peteng. Mau berangkat. Sebentar. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Di siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, ini Pak RT dulu ajak sini. Pak RT ini sebenarnya pengen merasakan tendangannya jenengan deh. Mungkin mau bilang nantang katanya ini. Oh, enggak nantang lah ya. Nanti kalau nantang dikira Belajar. sakti lagi. Apa? Mau belajar kayak gitu aja. Ini Pak RT kita. Siap. Mungkin boleh sekali nanti tendangan aja sekali. Jadi alhamdulillah sekarang ini ada Mas Denny. Sebenarnya ini adalah proses untuk mendoakan saudara-saudara kita. Kita mendoakan saudara-saudara kita di sini itu menggunakan herbal, Mas Denny. Oke. Yang pertama madu ini nanti untuk semuanya ya. Jadi yang datang itu semuanya gratis, Mas Denny. Yang datang ini semuanya gratis. Semuanya gratis. Jadi boleh ditanyakan sebenarnya ketika semua yang daftar itu gratis. Terus untuk nanti rukyahnya itu gratis, terapinya juga gratis. Yang bayar itu hanya yang ketika mau membeli madu kunirnya saja. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi tidak dipaksa. Jadi tidak semua yang datang di sini itu harus beli, itu tidak. Hanya bagi yang mau dan yang mampu saja. Seperti itu, Mas Denny. Dan ini adalah herbalnya untuk pengobatannya. Jadi pengobatan di sini menggunakan 3 metode. Yang pertama fisikis, non medis, dan medisnya. Untuk fisikisnya dan non medis itu gratis. Hanya untuk medisnya kalau dokter itu pakai kimia, kita itu pakai herbal kayak gitu. Ini saya kasih ke Mas Denny untuk kenang-kenangan saja. Oh, siap. Terima kasih. Gus. Entah mau dibuang atau mau apa, yang penting Ya, saya ngasih. cara pemakaiannya gimana lu sebelum ngasih saya? Ini nanti madunya bisa langsung diminum. Minum biasa. Tapi kalau ada yang semuanya sakit, itu bisa dicampurkan dengan kunir, terus dikasih di kelapa muda, dibakar, baru diminumkan. Takarannya? Jadi, takarannya ini Ada. Ini 1 sendok, ini nanti 3 sendok. 1 sendok Seperti gede itu. deh. Iya. Kalau ini daun bidara, kalau ini garam. Ini untuk ruqyah gitu. Jadi ini untuk non medisnya. Kalau Terus ini saya bisa nggak untuk pakai ya? medisnya? Bisa. Nanti mungkin di rumah bisa dipraktekkan lah ya. Sambil bully saya gitu. Ini apa? Aku beli madu ini. Siap. Gitu. Kalau nggak berfungsi di saya, gituin nanti. Iya. Ya ini sama. Ini untuk Kunir tadi. pikiran saja. Nggak, kunir tadi, kunir putih sama. Iya, kunir sebenarnya kalau kunir putih itu untuk sesuatu penyakit yang menempel dari luar tubuh kita. Siap. Seperti kanker dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kuning itu untuk yang dari dalam, seperti lambung dan lain sebagainya. Oke, siap. Dan nanti untuk dikiran ya. Siap. Hanya untuk dikiran, bukan untuk kesaktian. Iya. Nanti pasti di Enggak, kalau ini Iya. saya enggak Siap. mau main-main Enggak. kalau kayak. Siap. Terima kasih, Allahumma Gus. shalli ala Muhammad. Ya, terima, Gus. siap. Saya ucapkan terima Saya kasih. juga langsung izin pamit mau pulang. Insya Allah bertemu lagi ya. Pasti itu insya Saya Allah. tunggu janji yang tadi. Siap. Tabayun ya. Siap. Oke. Izin, Gus ya. Siap. Terima kasih, matur suwun. Pak Bu izin ya. Saya pamit. Ini saya terima Gus ya. Nggih, monggo. Siap. Terima kasih. Sami barakallah. Nanti bertemu lagi kita Pak. Soalnya udah ini jam berangkat. Saya antarkan Ya, dulu oke. ya, nggih. Monggo. Tas udah dibawa. Semua. Ntar aku cek lagi. Siap. Imun. Apa sayang? Ini buat baju-baju. Ya, Apa? pinjam adiknya. Adiknya pinjam. Ini di luar. Baju ini. Iya, pinjam boleh? Ya izin ya. Oh iya. Aduh, Pintar. Adiknya. siap. Oh iya. Siap. Maaf Namanya nggak Mas bisa Sayid Imun lama-lama ya. di sini. Karena sebenarnya udah lama sih. Iya. Nanti bertemu lagi. Pinjam dulu adiknya. Siap. Oh iya, pinjam dulu adiknya. Siap. Maaf kalau ada salah selama di sini ya. Pinjam Ada adiknya. kata-kata sayang sedikit. Ini ya anggap aja. Ya. Iya, nanti dibagi-bagi. Ambil lagi. Ini kita juga masih nunggu jemputan juga sih. Adik ayah. Iya. Oh, Siap. sama Dimas aja dulu. Sama Dimas. Orangnya dalam. Enggak dia mau Mas Dimas keluar dulu di situ. Oh iya. Siap. Gus. Siap. Semangat. Oke. Sampai bertemu lagi Gus ya. Siap. Barakallah. Saya tunggu tabayun. Siap. Selap merah. Siap. Saya tagih dulu. Siap. Iya. Sehat selalu ya. Siap. Jadi kita menengahi di sini. Siap. Sendalku mana tadi ya?
Oke. Siap. Nanti Semangat. nanti saya hubungin. Kapan? Pas kata saya. Nggak jadi berantem kalian. Siap. Semangat. HP. Yo terus bersemangat. Woi, satu lagi HP ku tinggal. Lagi ngecas. Ngecas di dalam tadi. Mana tuh? Tar.